pemasyarakatan. Yep. Bukan lagi penjara ya Bu. Betul. Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat Ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak, kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu, saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat, di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya. Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana. Betul. Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan. Yep. Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan. Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini. Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi di dalam lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan. Sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi soft skill itu ya Bu ya. Tadi saya menarik pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan? Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada budidaya ikan, ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas, di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga. Nah, sebelum kita berlanjut kembali Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih Bu, sebagai ex warga binaan, mungkin saya boleh tahu juga Ibu
sudah berapa lama dibina di lapas ini dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini, Bu? Oke. Saya berada di lapas ini selama 8 tahun dan saya baru pulang tahun lalu. Tahun lalu Ibu baru Iya, pulang. baru Oke. pulang tahun lalu. Kalau misalnya mau bicara masalah kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk ke sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, pendekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu loh ya. Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu ya? Betul. Ya, sebagai bagian dari pembinaan kepribadian. Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin yang Muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami, itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih. Iya, gitu. sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya Bu ya. Apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Nah itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita ya. Jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya. Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga. Iya, betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya Bu ya. Betul. Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya Bu ya, dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah ada kegiatan lain nggak Ibu yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari Lapas Bengkulu ya Bu ya? Di tahun 2025. Oke, nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya. Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini. Itu kegiatan membatik. Membatik itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian. Karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis. Kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik. Ekoprint batik. Ya, ekoprint apa batik. jangan-jangan yang ini kali Bu salah satu contohnya? Nah, kalau itu kebetulan kalau yang ini namanya ekoprint saja, tidak ada batiknya. Ya, jadi itu masih dari daun ya Bu dari ya? daun. Jadi semuanya memakai warna alam. Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang seperti ada ini warna kita memakai daun tertinggal. Ya, betul. Daun jati. Dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam. Biasanya kita menggunakan
kayu-kayuan yang Perkayuan ya, yang ada direbus, yang ya, berwarna begitu ya, Bu, ya? berwarna. Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna yang Ciri warna. berbeda. Oke. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan juga keluar untuk Tentu dijual? saja untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace. Oke. Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran. Yang di situ juga tentu saja Berarti tujuannya hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu? diikutkan ke pameran. Wah. Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran. Selain mungkin membuat kain batik begitu, Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet atau yang lain? Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya, Mbak. Ini kan ini dompet ya, Bu, ya? Dompet. Jadi sebenarnya ini buat dompet koin ya, yang sebenarnya ini adalah sisa. Ini sebetulnya kain biasanya ya sisa dari batik, gitu ya. atau misalnya reject nih, kan sayang nih, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch, kemudian untuk perca itu bisa disambung-sambung, nanti kita bisa buat menjadi vest, misalnya outer itu masih bisa. Intinya tidak ada yang terbuang, semua juga bisa mempunyai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil. Betul, bernilai jual ya, Bu, ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih, Bu. Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan, tadi kan Ibu sudah bicara bahwa saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya, Bu, ya, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skillnya sendiri nih, Bu, kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain? Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi harus ikut, semua orang harus punya skill. Saya di sini saya bisa merajut dan saya ikut bakery, jadi saya juga bisa bakery bikin juga ada. Iya, waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, kemudian merajut juga. Ada beberapa produk saya juga bikin sepatu. Dari rajutan tas, itu. Apa jangan-jangan ketika Bu Nia keluar, sekarang sudah punya usaha bakery lagi? Oh, enggak. Saya masih melanjutkan usaha yang Bu Nia fokuskan setelah keluar dari sini dan Ibu Nia punya bekal skill yang banyak tadi, merajut. Bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat. Saat ini masih jadi hobi aja. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, nggak usah beli. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil dari sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan yang diberikan. Kita di sini sering diminta untuk misalnya kita ingin menghibur diri kita nih, kita bikin event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage. Gitu. Jadi hitung-hitung latihan membuat event organizer gitu ya. Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra UI waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas menulis di sini. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar, itu kan kebutuhan kami ya, Bu. Pengen ada orang yang mendengar, yang ada orang yang betul, menerima kita. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman ex-warga binaan di dalam sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress, World Congress untuk probation and parole di Bali, dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan.
tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan perubahan sekarang ya, bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara ya Bu. Betul. Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri. Bahkan Bu Nia Gitu. juga hubungan dengan lapas ini masih sangat erat juga ya, Bu, Alhamdulillah. ya? Alhamdulillah Ibu Ibu- sangat welcome juga gitu kan, memberi kesempatan. Dan saya juga berniat untuk terus menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap tetap bisa cepat pulih. Betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa? Kita biasa bikin kegiatan. Oke. Selama ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling menyemangati. Iya. Karena kami merasakan dulu pernah disemangati juga, dan itu efeknya besar sekali buat kami. Mhm, Nah, kami nggak mau terputus. Iya, Jadi kami betul. ingin Jangan sampai ya, Bu, ya. teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah Iya. kami rasakan dulu gitu. Iya. Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul Betul, gitu yang ya, Bu tidak Nia. menghakimi, yang nggak Betul. nanya-nanya masalah kasusnya apa Iya, segala iya, macam. iya, Ayo diberi kesempatan untuk Iya. Biarlah kita- lupakan kasus-kasus Iya. mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya. Tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru, dan pastinya Betul. memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat. Betul. Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di Lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih Bu? Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah. Betul. Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya, Mbak, ya. Iya, abstrak itu ya Bu ya. Iya. Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan Betul. pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing. Wow. Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya, Betul. memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas. Iya, Kemudian iya. ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan yang mungkin pada akhirnya mungkin iya, pada awalnya iya Iya. dipaksa karena disiplin itu kan memang harus dipaksa. Betul. Nah, dengan dipaksa, lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Betul. Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang Tidak punya salah. tidak punya Iya, kesalahan, tapi iya, yang iya. bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi. Karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi. Betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas. Kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jerahnya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa? Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap wah enak banget di dalam dikasih makan Betul. gratis. Tapi Iya. sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak yang namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah. Kita di rumah nih punya gerbang kan, gak usah keluar gerbang lah, sehari aja betah Iya. enggak.
Enggak. Sebenarnya itu kan sudah merupakan secara tidak langsung Betul, itu betul. efek jerak Iya, iya gitu. sih. Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Nggak mungkin kita, ini harus biar kapok, bagaimana kan tidak. Seperti itu. Betul-betul. Dan tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol Bu waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya ini kegiatannya ngapain aja, kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini. Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatannya wah rame Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif, karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan. Betul. Ya, kemudian bahkan ada les bahasa Inggris, saya Betul. juga baru tahu. Tidak Ada les cuma bahasa bahasa Jerman Indonesia. juga. Itu boleh Ibu cerita dong seperti apa sih Bu? Iya, benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, betul. Kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman. Kalau Tehnia sendiri nih, Tehnia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini, kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa. Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan. Nggak pernah ngerasa bosan ya? Karena kebetulan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan itu, saya adalah pemuka intelektual waktu itu. Jadi itu tuh Bu, yang kelas-kelas itu ya Bu. Jadi lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang untuk lanjut lagi. Betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA. Wah, luar biasa loh Bu. Ya, itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Dan sangat beruntung. Dan maksudnya itu salah satu salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu loh. Ini ada kesempatan, ayo gunakan. Jangan sia-siakan waktu. Kehilangan, tadi Mbak bilang, udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali enggak enak Mbak, walaupun gimana. Betul. Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu hukuman sudah jadi juga hukuman, sebenarnya. Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita nggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut, namanya umur nggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga. Nah, beruntungnya di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru. Oh gitu. Ini saya nggak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya Bu. Oh iya Bu. Wah. Jadi anak-anak dibawa ke sini. Boleh. Itu tapi ada kekhawatiran tertentu nggak sih, kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya Bu ya? Jadi begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta kita bikin ini, tidak, tapi tentu saja melalui kajian lah ya, pasti dan sudah kita dipertimbangkan begitu kajian ya, Bu, dari ya? sisi keamanan, sisi pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini kebetulan kami memberi nama Barudak
Barudak itu Barudak anak-anak. obat rindu rindu dan ibu anak. dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, Iya, memakai iya. bahasa Sunda, Pakai bahasa tapi Sunda, ya barudak. artinya itu obat rindu ibu dan anak. Mm-mm. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih tahapannya, antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya Yap. kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan karena ada absensinya. Ada absensinya. Iya, absensinya Iya. kita buat nama juga nih, namanya Saskia. Oh gitu. Sistem absensi kegiatan warga binaan. Oke. Itu akan direkap siapa yang tergantung nih, misalnya kuotanya Secara 10. digital begitu Bu, apa seperti apa absensinya? Iya, itu digital kan artinya kita dibantu dengan HP lah ya, Iya, buat scan, iya, karena kan iya. warga binaan tidak pegang Iya HP. betul. Ya, oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi Oke. sampai dengan Jadi termotivasi ya Bu. Ya, Iya, jadi iya. mereka wah ayo berlomba Iya, biar iya, bisa nginap. Berlomba melakukan Iya, kebaikan. diberikan kesempatan bermalam, satu malam sih, Satu dan malam ya? melakukan kegiatan bersama orang tuanya. Oke, itu berarti kalau bermalam tidur di dalam Di sel? tenda. Di tenda. Di dalam tenda, Kayak camping. Jadi dibuat Seolah-olah tenda di camping. sini, ya, kayak camping ya. tapi di dalam aula. Oh, Cuma dibuat oke, tenda oke. supaya ya privacy lah sebenarnya, biar bisa yang namanya ketemu Bisa sama peluk anaknya, Iya bisa kan? peluk anaknya. Iya betul, Ya. mau ngobrol apa, mau Ya. nangis-nangisan apa Biasanya seperti dibuat apa. game, kemudian Oke. outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi lahan pertanian tadi. Oh iya iya iya. Yang Tapi penting ada memang- pengawalan petugas. Oke, ya ya. Ya penting itu ya Bu ya, pengawalan Iya, petugas iya. itu. Keamanan tetap Karena, betul. kita tidak boleh mengabaikan. Karena bagaimanapun meski misalnya kita lapas ini, oke, kita menggunakan pendekatan humanis, Iya. tapi tetap memang harus bisa apa ya, menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan Betul. tegas begitu ya Bu ya. Betul. Ya, Oke. seperti itu. Kalau Bu Nia nih, Bu Nia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan nggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan? Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya Iya, gitu, iya. menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata enggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol, Bertransformasi. bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang Yap. kita terima, itu adalah tanggung jawab. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, pulih bukan kembali ke diri kita yang dulu, tapi yang lebih baik lagi. Betul, betul. Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan. Iya, iya, iya. Dan Ibu Nia juga turut menyemangati teman-teman ya Betul. kalau begitu ya. Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu perlu dikuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Oke, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis, meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya Bu ya. Seperti apa Bu? Kalau harapan untuk warga binaan tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Teh Nia, bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian dengan cara yang berbeda. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jerak. Sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma,
Kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami, karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri, karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat. Dukungan dari masyarakat, Ya, bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu, betul. ya, tentang lapas ini, bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu, ya. Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa, Betul. malah berpotensi untuk kembali lagi. untuk Betul. kembali lagi. Betul sekali. Betul. Iya. Itu yang ingin kami rangkul. Iya. Saya juga pasti harapannya demikian, karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia, dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.